Masalahnya, menurut Al-Quran, kalau sabar yang dulu. ditegakkan itu membawa kamu ke neraka, membawa kita ke neraka, ngapain ditegakkan, Bang Zuma? Nah, Itu yang saya ditegakkan bingung. di sini, Anda bingung karena Anda seakan-akan menganggap surat kabar Anda, Bible, itu adalah Injil. Salah Anda itu di situ. Anda menganggap surat kabar dari Barat itu Injil. Kelirunya Kristen itu di situ. Oke, jadi menurut Bang Itu Zuma, penyakit, Injil itu yang mana, penyakit yang Bang? Injil itu apaan sih, Injil. gitu? Injil itu ketetapan Allah yang diberikan kepada Nabi Isa. Di dalam Bible itu nggak ada Injil. Nanti di Indonesia, kitab yang dibawa penjajah Belanda itu mereka terjemahkan dengan kata Injil, padahal nggak ada Oke, hubungannya. oke, Bang Zuma. Oke, Bang Gitu. Zuma. Oke. Apakah di dalam Quran itu ada Injil? Panas. Oh Bang Suma, jangan kau buat kami bubar. Kami masih suka bebong. Tolong Bang Suma, jangan kau sadarkan kami semuanya. Kami masih suka bebong. Masalah hancur sudah. Emosi mereka, emosi. Halo, semangat siang, Katolik Protestan Abang. Halo, Assalamualaikum, Bos. Saya Muslim, Bos. Bang Suma. Iya. Iya, Terus? itu saya mau bertanya sama sampean. Tadi sampean bilang di Al-Quran saya bisa apa? Berdebat itu diperbolehkan. Di Al-Quran yang mana, Bos? Kamu Islam? Iya, saya Islam. Coba kau baca, berdebatlah dengan mereka. Coba kau baca ayatnya tuh. Ya. Kamu Islam kan? Ya, saya Islam. Coba kau cari ayatnya. Kau cari ayatnya tuh. Ayat surat apa, Bos? Cepat. Iya, katanya kau Islam. Ya kan. Gimana? Ya, saya kan Katanya Ya, Islam. saya nggak hafal, Bos. Nah, inilah. Ya makanya, kau ngapain naik ke sini protes saya kalau kau nggak hafal? Ayo. Iya kan sampean yang bilang. Jadi saya pengen tahu. Mukamu aja kayak babi. Tuh mukamu kayak babi. Congor Bos, babi ya. tuh mukamu. Suwun. Dah. Ya. Mati kau sana biadab. Waalaikumsalam juga buat kau. Pret. Jelas-jelas ayatnya dalam Al-Quran suruh berdebat, dibilang di mana tuh? Saya Islam. Nah inilah kalau telur biawak menetas jadi manusia. Nangis kau kan? Nyamar sudah kalian, nyamar aja terus. Muka sudah kayak pantat babi gitu, masih Halo, ngaku Islam juga. Assalamualaikum. Dari Assalamualaikum, Bang Katolik Suma. Protestan. Katolik Protestan. Ini Bang, aku Islam. Ada sedikit yang mau aku tanya. Nggak ada, Islam nggak ada di sini untuk bertanya. Oh ya lah, Pak Iya. Ustadz. Makasih Pak Ustadz ya. Saya bukan Assalamualaikum. Ustadz. Ya, saya bukan Ustadz. Salah komal kalian. La 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 la. Kau kenapa Juma? Kan kau tadi yang mulai menghujat saya loh. Kau takut sama saya? buka. Hah? Buka kameramu. Buka maskermu kameramu. dulu dong kalau begitu Bonen. Kau ini nggak ada ilmu. Kau menipu umat Islam, makanya kau takut saya permalukan. Kau boleh makan babi, buka Penyembah apa makhluk 173 kuburan. bego. Kau nggak Ngamuk. Ngamuk. Tadi dia yang mulai, dibilang kita mulai. Disuruh buka kamera, Muhammad Musa aja ndak ada mukanya katanya. Dia lupa. Sudah menghujat, lupa dia. Nah, itulah kebanyakan makan babi. Gak bisa bedakan mana tai orang, mana tainya sendiri. Nah, kebanyakan makan bebong gitu. Jadinya bingung. Halo, semangat siang. Halo.
Katolik Protestan abang. Protestan. Silakan buka kamera. Silakan. Emang harus Kita buka diskusi. kamera toh? Harus, wajib malah. Silakan. Makasih sahabatku Bintang. Love you full. Nah itu muka kan kelihatan ganteng. Ganteng. Ini ada tema bang, Islam atau Kristen ke neraka. Silakan. Ini ada tema. Iya. Emang Islam Kristen itu atau nggak pasti masuk surga bang. nggak ada dalilnya ya. Sudah pasti masuk surga. Oh kalau Islam pasti masuk surga. Itu jawabannya jelas itu. Al-Quran surah Maryam ayat 72. Kenapa? Kenapa? Muhammad itu Islam. Orang tua Nabi Muhammad itu adalah Hanif, bukan penyembah berhala. Mereka hidup di zaman fatrah, tidak menyembah Yesus. Yang masuk neraka itu yang menyembah Yesus. Masuk ke tema gini, Islam atau Kristen ke neraka bang. Tuh dalilnya bang. Di mana Yesus mengatakan bahwa pengikut Paulus itu orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Matius 23 nomor 15. Ayo bang, silakan. Banyak di neraka. Banyak di neraka bang. Kasihan. Muka kayak cempedak, jaringannya sudah nggak bagus. Hari ini banyak pemakan bebong kesurupan. Kenapa kau takut sama saya? Udah sering saya permalukan. Bebong. Kau Buka bilang kameramu. Kau bilang Islam jangan percaya Tuhan tak nampak. Al-Quran bilang Tuhan nampak. Kau penipu. Kau bisa makan bebok. Buka Al-Baqarah 1. Mampus. Kasihan. Ini orang-orang yang datang ke sini kok pada bau menghina, menghujat gitu loh. Ayo. Hadapi saya dengan ilmu. Buka kamera. Mampus. Hai. Masalah generasi hancur sudah. Gak bisa hadapi saya dengan ilmu, akhirnya apa? Disuruh buka kamera ngamuk. Kau gak sanggup ngadepin saya kan? Takut kau. Kalau mau hadapi saya dulu buka kau kamera. berani, saya nggak on cam. Karena kau sering saya permalukan, saya bongkar tipuanmu terhadap Islam. Kau malu, ya kan? Kau bilang Tuhan tak bisa nampak. Muhammad bilang Tuhan bisa dilihat dengan mata telanjang. Malu dia teman-teman. Langsung ditutup dia data saya. Kau boleh nipu Islam. Kau boleh nipu Islam. Saya nggak. Mampus. Jadi bulan-bulanan kau. Kau cuma datang menghina, menghujat. Nah itulah kau dapat. Udah ya. Kau di bawah, kau tidur di bawah. Biar saya naikkan teman-teman kita yang mau diskusi dengan baik. Emosi gara-gara kemarin dan juga tadi malam seorang pendeta, siapa itu, Raja Kondom, hancur di sini. Rupa-rupanya mereka nonton. Halo, semangat siang. Selamat siang bang. Iya, Kristen Katolik. Bang, maaf saya Islam nih bang. Apa yang mau disampaikan? Ya, Mau melarang saya juga? enggak. Kalau saya mah banyak banget sama Bang Juma teman. Kalau saya mau naik itu enggak pernah di ini, baru ini sekarang ini. Waduh, nggak bisa tidur dan malam saya ini dinaikin Bang Juma. Iya, gimana bang? Apa yang abang bisa berikan kepada umat kita di bawah? Silakan. Ada oleh-oleh kah? Ada onde-onde kah? Nah, saya mau nanya nih bang.
Teman saya itu tiap hari itu di sini itu di rumah saya tuh sering debat masalah agama. Terus Moderator mana moderator ini? Iya gimana bang? terus saya kalau syahadat itu harus pakai Pak Ustadz atau gimana ya bang? Alamak. Syahadat itu siapapun bisa bang, syahadat. Yang penting sudah meyakini Islam itu adalah betul-betul benar, Allah benar-benar Tuhan, Nabi Muhammad benar-benar Rasul. Ya syahadat aja. Ini aduh, susah ini orang-orang Islam juga ditanya ya. Mau pansos kah atau apa gitu? Heran juga saya kalian ini. Gak pernah sekolah kah atau gimana ini? Saya mau debat dengan Kristen. Kalau mau tanya terkait dengan hal-hal seperti itu ke Ustadz. Saya bukan Ustadz. Saya ini apologet. Tanya tentang Yesus ke saya, tentang Paulus ke saya, tentang Kristen ke saya. Tanya Islam jangan ke saya, ke Ustadz. Itu loh. Oke. Mana? Kita diskusi? Apalah ini? Oke, silakan. Kita bahas tema apa nih? Kita bahas tema lain aja, mujizat aja ya. Gimana bang? Mau nggak? Islam atau Kristen ke neraka? Jawab tuh. Kalau saya pastikan Islam bang. Kenapa? Alasannya mau dengar Coba, bang? kasih bukti. Baik. Kasih bukti. Nah, silakan. Kasih bukti. Tunggu ya, aku buka dulu. Ini gambar lain ya, teman-teman. Ini bukan orangnya kan ya? Ini gambar orang kan diambilnya kan? Menipu juga dia nih. Pakai ini ya bang, pakai videonya sendiri bang. Jangan pakai videonya orang. Halo? Sabar dulu bang. Ini video sendiri nih bang. Iya. Coba angkat tangannya, angka 1 kayak saya. Angka 2, oh wajahnya orang dipakai. Bukan, kok wajahnya orang gimana sih kau ini? Enggak, ini headsetku lepas nih. Iya, tapi itu wajahnya kok enggak berkedip. Enggak berkedip. Gimana caranya enggak berkedip? Pakai topeng. Jangan ngeyel kamu, Juma. Cara Paulus dipakai. Hai. Uhui. Cara Paulus nih. Cara Paulus masih dipakai. Nggak laku cara Paulus diskusi. Ayo teman-teman, nggak usah kayak gimana ya, kayak orang musuhan kali kita. Nggak usah. Kita ini kan saudaranya ini, sebangsa dan setanah air. Kenapa harus kayak apa gitu, kayak orang mau bunuh-bunuhan aja kita ini? Hah? Kau nggak malu disaksikan sama orang Kristen awam di bawah? Ini kok Kristen yang hadir kayak orang kesurupan semua. Ayolah, kita kan saudara, kita diskusi aja yang baik. Gini bang, menurut pandangan kami, Islam itu penghuni neraka, ini dalilnya. Kan begitu. Masa kau pakai fotonya orang, kau pakai topi orang Bugis lagi. Songkok orang Bugis kau pakai. Itu cara-cara Paulus itu. 1 Korintus 9, 1 Filipi 1:18 itu cara Paulus itu gitu. Ya saya harus katakan sama kalian bahwa itu cara Paulus. Paulus itu menjadi siapapun di dalam siapapun. Halo, semangat siang. Semangat siang umat Nabi pedofilia. Nah, itu kan menghina lagi kan? Menghina, astagfirullahaladzim ya Allah Karim. Menurut abang ini aki-aki bejat itu kalau menikahin gadis di bawah umur itu masuk neraka nggak bang?
Kenapalah kalian ini? Nggak bisakah kita diskusi baik-baik? Faktanya gitu? begitu, faktanya begitu. Kan, Ya sudah, kau kasih fakta. kan dalam Aduh. hadis cakar 6 tahun. Ya udahlah. Yang penting buktinya umat yang sekarang kita lihat itu kan cuma fitnah doang. Umatnya yang kita lihat hari ini itu loh kelakuannya seperti apa. Ayolah teman-teman, kita ini saudara sebangsa loh. Kenapa kalian kayak setan semuanya kan gitu? Assalamualaikum Kanda. Dari Katolik atau Protestan? Saya Muslim Kanda. Saya penggemar berat sama Silakan teman-teman non Muslim, saudara Muslimku yang masih gangguan telinga, tolong diperiksa dulu telinganya. Diperiksa telinga, kalau perlu tusuk linggis masuk biar kuping bagus fungsinya. Komal ini, komal untuk saudara kita Kristen, kita berdialog lintas agama. Bukan mau perkenalkan diri, abangku saya ini, saya begitu, saya ngefans. Bukan, bukan. Saya tidak sedang ingin begitu, saya sedang ingin berdiskusi. Halo, semangat siang. Halo, semangat siang abang. Nah ini lagi. Iya, Katolik, Protestan. Halo. Dari Kristen apa Katolik? Saya nggak tanya jaringan, saya tanya agama. Agamanya Katolik, Protestan. Islam. Bagus. Cuci kloset di bawah. Cuci kloset. Rapikan ini, jangan dalamnya bini. Halo, semangat sore. Siang. Siang. Katolik, Protestan abang? Sama saja itu. Enggak, supaya jelas. Sama saja. Silakan buka. Oke, sama-sama. Silakan buka kameranya, kita diskusi tema kita ini Islam atau Kristen ke neraka. Silakan bang. Iya, silakan aja. Anda buktikan Islam itu ada keselamatan. Buka Silakan. kamera kalau gitu, biar kita buka diskusi. kameranya dulu bang. Udah kita diskusi. Oh ya sudah, kalau nggak mau buka. Ya udah, bersihkan gereja abangku. Kalau nggak mau buka kamera. La 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 la. Santai aja, nggak usah ketakutan untuk buka kamera gitu. Santai aja. Nggak usah kejang-kejang juga gitu. Diskusi aja kita. Katanya ajaran kasih. Ajaran kasih itu memperlihatkan kasih gitu, bukan kebencian. Halo, semangat siang. Halo bang. Halo. Telur biawak menetas jadi orang. Gitulah. Naik-naik, diajak bicara diam-diam. Halo, semangat siang. Halo, selamat siang. Dari Katolik ibu atau Kristen? Dari Kristen. Oke, silakan ibu buka kamera, mohon izin. Biar kita diskusi. Ya, Iya. Silakan ibu. sabar. Iya.
Mana ini ya? Oke. 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 Salam kenal. Iya, Ibu. Gini, Bang Zuma. Allah Siap. itu kan satu ya. Tuhan itu satu. Iya. Mau agama apapun itu semua datang dari dunia. Allah itu ada di surga, ada di tempatnya. Ya. Mm-mm. Tentu kehendak Allah Terus? itu adalah sama. Tidak ada Allah yang mendatangkan ketidakbaikan. Jadi kalau Islam or Kristen ke neraka, menurut saya sih itu bukan pertanyaan yang benar gitu, yang bijaksana. Karena menurut ajaran Kristen, Allah itu Anda mengasihi menilainya dunia dari ini. Kristen. Menurut Anda menilainya ajaran dari Kristen. bahwa Sementara Kristen tidak, bukan ajaran para nabi. ya, tapi Allah itu tidak punya kebencian. Tapi bukankah pencipta langit dan bumi itu sudah menyiapkan neraka sebelumnya? Neraka itu untuk iblis, Bang Zuma. Allah Bukan tidak untuk pernah manusia. menciptakan neraka untuk manusia. Tapi Yesus mengatakan itu. Tetapi manusia yang memilih jalan menuju Nah, neraka itu tempatnya pintar. iblis. Itu pintar, Ibu. Ya. Itu pintar. Ya. Itu pintar. Termasuk memilih menjadi pengikut orang Farisi itu kan pilihan. Iya. Mengikut itu dia. iblis Dan- itu mengikut yang jahat. Mengikut Iya. Allah itu melakukan hal yang baik. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Bahkan dimuntahin iman- oleh Tuhan. Kalau iman tanpa akal apa namanya, Ibu? Kita kan bicara neraka. Ya itu dia. Kalau iman tanpa akal. Orang bodoh sekalipun, orang tidak berakal sekalipun Tuhan mengasihi. Bang Oh Zuma. iya. Jadi Ya, nggak ada di orang neraka. cacat Jadi nggak ada di sekalipun. neraka. Jadi nggak ada di neraka nih ceritanya. Yang ada di neraka itu karena perbuatan, Bang Zuma. Nah, Bukan karena sikap hati, itulah lidah. yang kita bahas. Inilah yang Oke. kita bahas, Ibu. Oke. Perbuatan yang manakah yang menyebabkan manusia itu ke neraka, kan gitu. Ya. Kalau di Islam kan jelas orang-orang kafir itu penghuni neraka. Dan setelah Ya. saya belajar Bible, ternyata orang Kristen juga penghuni neraka. Beratnya itu di situ. Iya. Bisa. Bisa. Dikatakan oleh Yesus bahwa pengikut orang Farisi itu orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Iya. Ajaran manusia Nah. itu bisa menyesatkan, tetapi ajaran Tuhan itu tidak bisa membawa kita ke neraka. Nah, sayangnya Ajaran-ajaran Kristen ini yang bukan diajarkan. ajaran. Nah, sayangnya Kristen ini bukan ajaran Tuhan. Itu masalahnya. Masalahnya itu di situ, beratnya itu di situ. Oke, saya jawab ya, tapi jangan Iya. marah ya. Kalau Enggak, itu saya bukan enggak marah. ajaran Saya bicara Tuhan, sesuai fakta. bagaimana Al-Quran tahu bahwa Injil itu harus ditegakkan? Dari mana Yang Al-Quran tahu bahwa Oke, Injil itu harus oke. ditegakkan? Oke. Ya, salahnya orang Kristen di sini menganggap Bible surat kabar dari Barat itu Injil. Itu salahnya. Oke, Yang ditegakkan di sini masalahnya menurut Al-Quran. kalau Sabar yang dulu. ditegakkan itu membawa kamu ke neraka, membawa kita ke neraka, ngapain ditegakkan, Bang Zuma? Nah, Itu yang saya ditegakkan bingung. di sini, Anda bingung karena Anda seakan-akan menganggap surat kabar Anda, Bible, itu adalah Injil. Salah Anda itu di situ. Anda menganggap surat kabar dari Barat itu Injil. Kelirunya Kristen itu di situ. Oke, jadi menurut Bang itu Zuma, penyakit. Injil itu yang penyakit mana, Bang? yang- Injil itu apaan Injil- sih? Gitu. Injil itu ketetapan Allah yang diberikan kepada Nabi Isa. Di dalam Bible itu nggak ada Injil. Nanti di Indonesia, kitab yang dibawa penjajah Belanda itu mereka terjemahkan dengan kata Injil, padahal nggak ada Oke, hubungannya. Bang Zuma. Oke, Bang Gitu. Zuma. Oke. Apakah Ya. di dalam Quran itu ada Injil? Injil itu untuk kaumnya Nabi Isa, bukan. Ya, jangan sinting dong. Ya, apakah yang ditegakkan itu ada di dalam Al-Quran? Tunggu. Injil itu kitabnya Nabi Isa, Ibu, bukan kitabnya Lukas, Markus, Paulus, bukan. Disinilah kesalahan Kristen.
tidak bisa membedakan antara firman Allah dengan karangan manusia. Yang disebut Injil itu, ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan, yang diberikan kepada Nabi Isa. Sedangkan kalian tidak punya Nabi Isa. Yang kalian punya tokoh fiktif yang namanya Isaus, yang kemudian kalian ceritakan sebagai utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Begitu Ibu. Belajar lagi lah. Tapi kan aku bertanya yang ringan-ringan. Apakah yang harus Ya, saya ditegakkan juga. itu ada di dalam Al-Quran? Yang Itu ditegakkan saja. itu adalah ketika Kafir Nabi Isa loh. datang. Yang Karena datang gini Bang Zuma, dengerin dulu. Bang Zuma harus Anda jelaskan bertanya karena tidak banyak yang bisa mendengar di menje- bawah. Anda Resikonya bertanya itu sejatinya kafir Anda loh. diam. Tidak meninggikan Iya, Injil memang. itu, menegakkan Injil itu kafir loh. Iya, Bang masalahnya Injil Zuma. yang Apakah dimaksud itu di ada sini di yang dalam mana? Al-Quran Injil itu? Betina ini, tidak mau diam. Yang disebut Injil itu kitabnya Nabi Isa. Dan yang harus ditegakkan di sana adalah kaumnya Nabi Isa harus menegakkan hukum yang ada di dalam Injil. Apa itu? Atiullah wa atiur Rasul. Anda nggak mau mendengarkan. Anda anggap di sini gereja. Kurangi makan babi supaya Anda bisa mendengarkan kalau orang lagi menjawab pertanyaan. Gitu. Ya. Kalau Anda bertanya, Anda diam, nanti dijelaskan. Habis saya menjelaskan, Anda tanggapi. Jangan kayak orang ketakutan. Enggak dikasih orang berbicara. Dia aja terus mau berbicara. Sudah dijelaskan Injil itu bukan surat kabar. Injil itu kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kami, Nabi Isa. Itu yang harus ditegakkan. Selamat siang, assalamualaikum Bang. Antiun. Itu yang harus ditegakkan. Ya, siang. Katolik, Protestan. Halo Bang. Iya Bang. Dari Katolik atau Protestan Abang ini? Saya Islam Bang, tetapi saya ingin sedikit kasih sedikit Bang. Betul-betul lah kalian ini. Buka komal sendiri abangku. Buka komal sendiri. Kalau nggak ada biaya nanti tak kasih biaya untuk beli HP. Ya, pasang wifi di rumah. Gitu loh. Ngapain Anda mau naik ke sini kasih sedikit. So cantik kali bah. Kasih sedikit. Apa kasih sedikit? Masuk paten. Yang Islam ini apa ya bilangnya ya? Kalau mau punya lahan dakwah sendiri, silakan buka komal sendiri. Nanti kumpul tuh orang-orang oten sana, pengaruhi Anda tuh. Habis itu ikuti si Sandi, murtad. Ngapain coba naik di komalnya Islam? Ini Bang, aku mau kasih saran sedikit. Saya menghargai teman-teman yang kirim DM ke saya, Bang gimana Bang menurut Abang ada begini. Ini mantap. Orang Islam yang men-DM lalu cari solusi, memberikan saran, memberikan masukan. Tahu nggak saya tiap hari itu, nih, saya itu mendengarkan dan menerima saran-saran dari orang-orang Islam loh. Materi-materi disajikan kepada saya. Ini Bang, ada tema, ada materi, ada bahasan, bahas ini abangku. Coba lihat. Saya menerima saran loh, tapi dari WA saya terima saran, Bang ini data. Padahal data-data ini sudah di luar kepala semua. Tapi saya menghargai. Saya menghargai mereka yang memberikan ilmu. Mohon izin Bang dengan hormat. Mohon izin Bang, nanti bahas tema ini ya Bang ya. Ini gini. Saya menghargai. Tapi kalau tampil di sini, maaf ya Bang, aku dari Islam, aku memberikan masukan sedikit. Alamak, di belakang layarnya itu Abang. Di belakang layar. Jangan di sini. Di belakang layar, Anda kemudian berikan masukan, berikan kritikan. Ada hal yang perlu diperbaiki Bang Suma. Jangan di sini.
Karena di sini kita sedang ingin menghadapi orang-orang kafir, gitu. Paham ya teman-teman ya? Saya ngerti kalian lebih pintar dari saya. Kalian lebih paham Islam dari saya. Ngerti, pahamlah saya. Saya memang fakir. Tapi kalau mau memberikan ilmu, mau melakukan peneguran, teguran, kritik, saran, ya jangan di depan musuh lah. Orang lagi perang. Anda datang di medan perang memberikan saran masuk. Nanti setelah penarikan pasukan baru Anda lakukan briefing. Ada yang disebut penyampaian ini, strategi ini seperti ini. Ini orang sementara perang Anda naik ke sini. Saya juga tidak kenal siapa Anda. Anda kenal, kita nggak kenal. Orang juga baru tahu namanya siapa, tiba-tiba aja masuk berikan saran Islam kah di sana Pak. Kita nggak ngerti gitu loh. Jadi kalau ada sesuatu di DM aja kalau memang menurut Anda itu sangat penting gitu. Halo, semangat siang. Halo. Ibu itu naik lagi Bu, tapi tolong supaya jangan anggap saya itu jemaat. Ya. Jangan Ibu anggap saya jemaat yang Anda mau dikte. Barakallah sahabat Kocat. Nah itu nggak pernah naik. Bang Ki Kocat nggak pernah naik. Bang Ki Kocat tidak pernah minta memberikan saran. Bahkan DM pun tidak pernah. Itu baru namanya mendukung. Ini Bang, saya mau memberikan sampret. Halo, semangat siang. Selamat siang. Ya, Katolik Protestan. Katolik Bang. Mohon izin buka kamera Bangku ya. Kita Iya, diskusi sudah baik-baik. Nggak bisa. Belum. 50 detik lagi terbuka dia. Nanti Anda tinggal tekan aja. Ibu yang tadi mohon naik lagi kembali Bu. Saya belum follow tadi. Tapi ingat saya bukan jemaat ya. Oke. Bu nggak bisa mendikte saya. Selamat siang. Halo Bang. Iya siang Bang, siang. Salam kenal. Salam kenal. Saya seorang Katolik Bang. Siap, siap. Ini ada tema yang kita bahas terkait Islam atau Kristen yang ke neraka. Ya. Itu Ya, temanya. Katolik kan ajaran baik. Katolik itu ajaran baik. Kami akui Ya. orang-orang Katolik itu baik. Tetapi baik belum tentu benar. Dan baik itu juga bukan menjadi satu-satunya syarat untuk masuk surga kan gitu. Betapa banyak orang Kalau baik menjadi juga benar, tapi Ini seperti gimana? apologi seperti abang ini kalau dari kebenaran masuk surga gitu. Gimana Bang? Jadi kalau seperti abang ini mencari kebenaran masuk surga gitu. Bukan mencari kebenaran Bang, tapi menyampaikan kebenaran. Nah, karena kita Jadi kalau Islam, kan seperti abang Islam ini dan gitu. Islam dan Katolik itu tidak mungkin akan berada di surga dua-duanya. Pasti salah satunya ada di surga, salah satunya ada di neraka. Nah, karena wujud cinta kasih kita kepada umat manusia nih, maka kita mengambil bagian untuk memilah yang mana yang ke neraka, yang mana ke surga kan gitu. Jadi kita tidak iman buta karena orang tua kita Katolik, maka kita Katolik. Karena orang tua kita Islam, maka kita Islam. Tapi kita jabarkan, ini loh kebenaran Katolik, ini loh kebenaran Islam. Nah, nanti hasil edukasi itu menjadi perenungan mereka yang mendengarkan diskusi kan gitu Abang. Kalau hanya mengatakan agama saya benar, semua pasti mengatakan agamanya benar kan gitu. Sama seperti abang juga ya kan. Maksudnya Iya. Islam itu adalah agama yang paling benar. Iya. Memang begitu. Katolik juga mengatakan, Dari masing-masing. iya, Katolik juga akan mengatakan agama Katolik paling benar, kan gitu. Tapi kami nggak pernah mengatakan begitu bang. Kalau kita kan, saya yang agama paling benar nggak pernah. Iya, memang karena nggak ada di Bible.
Katolik agama benar memang nggak ada. Tapi itu Kalau ada ini Bang. Jadi ada pernyataan dari Buya Syakur Said Bang, itu pernyataannya mungkin masuk logika lah Bang ya. Bisa dikatakan luar biasa menurut saya. Buya Syakur, tahu Abang tuh? Tahu, dia C6. Ya. Dia itu pernah menyampaikan seperti ini. Apa Islammu akan hebat jika engkau mencari kebenaran dan mengkafir-kafirkan orang lain? Saya jawab, sekiranya ada dia, saya jawab di depan mukanya. Saya katakan bahwa yang mengkafirkan orang di luar Islam itu bukan saya, tetapi dirinya sendiri. Si kafir itu yang mengkafirkan dirinya. Itu aja. Itu nggak masuk logika sama saya Bang. Nah, memang harus Anda menjawab seperti itu. Karena kafir itu adalah menolak Allah sebagai Tuhannya dan menolak Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Jadi yang mengkafirkan bukan saya, yang mengkafirkan diri mereka sendiri. Sekarang saya tanya, apakah Anda menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan Anda? Tidak kan? Tidak. Apakah namanya Bang? Gimana? Itu kan pemaksaan namanya. Enggak ada yang maksa. Saya cuma bertanya, apakah Anda menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan Anda? Tidak kan? Tidak ada yang maksa Anda untuk menuhankan Allah, enggak ada. Apakah Anda menerima Nabi Muhammad sebagai Rasulullah? Kan tidak, enggak ada yang paksa. Maka keadaan seperti itu disebut kafir dalam Islam. Kafir itu artinya menutup diri. Menutup diri dari Allah, menutup diri dari Nabi Muhammad. Itu kafir. Jadi kalau kafir ini yang tidak menerima Allah sebagai Tuhannya, itu dikatakan kafir. Kalau tidak, yang berbuat hal-hal yang lain tidak kafir juga. Maksudnya? Kafir itu menolak Allah, menolak Nabi Muhammad. Itu kafir, Bang. Kafir artinya menutup diri. Seperti mengatakan dirinya ciri-ciri kafir selain menerima Allah itu apa lagi Bang? Ciri-ciri kafir ketika dia menolak Allah, menolak Nabi Muhammad. Berarti ciri-cirinya pasti menyembah selain Allah, menyembah makhluk. Itu udah pasti tuh, bukan menyembah pencipta langit dan bumi lagi. Ketika ada orang menolak Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahannya, dipastikan ketika orang itu menyembah, dia menyembah bukan kepada Tuhan, tapi kepada makhluk Tuhan. Contoh, sebagai orang Katolik, siapa yang Anda sembah? Bukankah anak Maria? Iya. Strenger, thank you. Itu makhluk. Anda menyembah makhluk, ciptaan Tuhan, ciptaan Allah yang Anda sembah. Itulah makanya disebut kafir, gitu Abang. Kalau dijelaskan, saya mungkin nggak tahu ya. Mungkin saya begini. Karena dalam hidup saya Bang, mungkin orang lain nggak tahu ya. Dalam hidup saya itu mukjizat itu ada. Orang yang nggak bisa memastikan itu tidak sembuh, itu sembuh dalam nama Tuhan Yesus lah. Iya, berarti Anda menggenapi nubuatan Yesus bahwa penyesat itu bisa bernubuat, mengusir setan, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus. Itu Yesus katakan Bang. Memang harus ada yang menggenapi bahwa penyesat itu bermukjizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Kami malah tepuk tangan kalau ada seorang Kristen mampu melakukan itu, iman kami semakin tebal. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, tanda-tanda penyesat adalah bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Dan saudara sudah membuktikan itu. Ya Alhamdulillah, bagi kami sudah nyata kan. Begitu Abang. Karena ada dalilnya di Bible, kata Yesus, Matius 7 itu. Dari buahnya kau dapat melihat nabi palsu itu, pengikutnya bermukjizat, mengusir setan.
pakai namaku. Ya, jarang baca Nah, Bible, itu. Nah, itu dia. Terus itu aja. Masalahnya di situ. Tanda-tanda nabi palsu pengikutnya mengusir setan pakai namaku. Makanya nanti pada saat sudah kiamat, orang-orang seperti Anda ini akan datang bersungut-sungut ke Yesus dan mengatakan, Tuhan, bukankah dulu kami di bumi bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus di data nomor 23? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kan apes bang kalau diusir sama Yesus. Kan kasihan, sudah bangga-bangga sebagai orang benar, bisa mengusir setan, ujung-ujungnya ternyata diusir. Nah, sementara yang kita lakoni ini kan untuk mengasihi manusia, kita harus mengajarkan manusia kebenaran hakiki, bukan kebenaran semu. Apalah artinya ngusir setan pakai nama Yesus, tapi tempat kita neraka. Ayo. Itu kan saya tidak menyampaikan bahwa saya mengusir setan, Bang. Iya, maksudnya Anda kan mengatakan tadi bermukjizat. Kan Ya, gitu. mukjizat itu kan hal seperti itu. Mukjizat itu kan tidak harus dengan setan. Maksud saya seperti ini. Ada hal yang tidak mungkin saya ceritakan. Mungkin penyakit lah yang tidak bisa sembuh. Begitu. Karena mungkin di daerah saya sini ya, yang Sumbar, Kota Padang tahu sendiri. Mungkin teman-teman saya yang Islam itu tahu sama saya semua lah untuk Kota Padang ya. Kan saya kan lingkungan saya ini kan ya teman-teman saya itu baik semua, walaupun saya Kristen, Katolik, tapi mereka luar biasa. Teman-teman saya orang-orang baik semua. Itu Kota Padang itu mengatakan intoleransi tidak, Bro. Toleransi yang tinggi. Iya tahu. Saya kan di Kota Padang nih. Itu ya hal-hal di luar tuh saya pikir ini gimana sih, saya bilang. Ya udah, mungkin orang tuh tidak tinggal di sini, saya bilang. Tapi di Indonesia ini memang toleransinya sangat luar biasa. Di Indonesia kita ini sangat luar biasa. Di Indonesia ini cuman sekelompok orang aja yang selalu mengatakan bahwa tidak ada toleransi di Indonesia. Apa bilang? itu Bang, teman-teman saya kayak bahas-bahas agama tuh nggak mau mereka. Ya ketemu kan, ya bahas yang lain aja lah. Itu iman masing-masing katanya. Saya terkejut tuh. Oh itu betul. Berikan kepada yang punya kompetensi untuk membahas perbandingan agama. Karena kalau tidak, yang ada caci memaki, cacian, makian. Betul Bang. Nah, di debat ujung-ujungnya halal darahmu katanya. Nah, itu nggak boleh. Itu keliru itu. Itu keliru Bang. Makanya kami hadir ini, Yayasan Resmi di Indonesia, Apologet Islam ini hadir karena banyaknya penghujat-penghujat yang tampil di sosmed. Kami ajak mereka hadir ke sini, mari kita diskusi data gitu. Anda sendiri lihat tadi kan betapa banyak menaik ke sini ngamuk, ngemaki, menghujat, menista. Nah, itulah yang menyebabkan kami hadir untuk meluruskan mereka yang kerjanya hanya menghina, menghujat, menista. Nah, lucu. Saya kurang tahu Bang. Jadi tentang saya tentang Bible kurang tahu mungkin kan. Jadi mungkin ada hal yang abang sampaikan ya bagi saya mungkin tidak masuk di atas sama saya mungkin kurang paham lah gitu loh. Jadi yang saya tahu begini aja lah. Saya juga agak risih-risih loh Bang nengok apologet ini saling mencaci agama lain tuh saya paling anti Bang. Ini kalau bisa Bang apologet ini dihapus aja lah semua Bang. Biar rukun semua toleransi seperti itu enggak kalau apologet dihapus, maka akan semakin memperuncing nanti permasalahan, akan semakin panas nanti kita. Kenapa? Karena Kristen itu menggunakan istilah-istilah Islam untuk tampil ke Islam-Islaman untuk memurtadkan orang-orang Islam. Itu akan semakin meruncing nanti, akhirnya yang terjadi adalah perang saudara. Justru karena dengan adanya kami di sini, orang Katolik, orang Protestan sadar diri bahwa selama ini sejak Indonesia merdeka, Kristen itu selalu melakukan serangan-serangan ya secara halus terhadap
agama Islam. Tapi umat Islam ini sabar, umat Islam ini tidak melakukan sesuatu yang bisa membuat riak semakin kacau. Umat Islam begitu sabar. Contoh ya, saya tunjukkan satu dalil supaya kita jadikan sebagai satu pelajaran buat kita. Kenapa apologet Islam itu hadir? Nih contoh, saya kasih dalil satu supaya orang-orang ya kan tidak ada yang namanya beradu argumen lagi. Jadi tenang tentram kita, Bang. Sebenarnya itu nggak bisa. Tidak bisa, abangku. Kalau orang Kristen itu apologet dihapus dan orang Kristen tidak melancarkan aksi kristenisasi, nggak masalah, bagus. Sama seperti Hindu, sama seperti Buddha, sama seperti agama yang saya sebutkan itu tidak melakukan aksi-aksi pembudian, penghinduan. Tapi kalau Kristen, gerakan kristenisasi itu kencang kali, Bang. Nih kita lihat satu, saya kasih satu data supaya abang ini paham kenapa apologet Islam. Gimana sih, Bang? Setahu saya tidak ada gerakan kristenisasi, Bang. Ya Anda tinggal di Padang. Nih coba lihat ya, saya kasih data nih. Nih coba kita lihat. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Nih, aku sendiri kamu adalah Allah. Nah kalau kita lihat data yang ada di dalam Mazmur ini, ya harusnya kan bukan Allah di situ, Bang. Harusnya bukan Allah, itu adalah Elohim. Tapi dirubah menjadi Allah, Tuhan yang umat Islam. Coba lihat. Dulu, Bang. Kita jangan sampai ke Bibel dulu, Bang. Karena saya nggak paham di situ ya kan. Maksud saya. Ya, saya menjelaskan ke saudara supaya Anda paham kenapa kami hadir, gitu loh. Nih kitabnya orang Yahudi yang diambil oleh orang Kristen. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Tuh. Apakah ini bukan penghinaan terhadap Islam? Ini penghinaan ini. Penghinaan sama Islam ini. Nih, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Ini penghinaan, penistaan yang sangat luar biasa ini. Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu akan menghakimi dengan zalim dan memihak kepada siapa? Pada yang fasik. Berilah keadilan kepada orang lemah dan kepada anak yatim. Oke? Lalu dikatakan di sini nomor 8-nya coba. Bangunlah ya Allah. Hakimilah bumi sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Nah, kalau dikatakan di data nomor 6-nya ini nomor 6. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Ini penghinaan ini, Bang. Ini penghinaan terhadap Islam ini. Nih. Di antara para Allah. Sementara tiada Tuhan selain Allah. Di antara para Allah berarti Allah itu banyak. Sedangkan bahasa aslinya di sini adalah Elohim, bukan Allah. Harusnya di antara para Tuhan atau di antara para sembahan. Inilah yang menyebabkan kami hadir, Bang. Bukannya kami mau gaya-gayaan ribut sama saudara kami Kristen, enggak. Memang secara lembaga Kristen ini sengaja untuk meniru-niru Islam, menggunakan istilah-istilah Islam agar mudah memperdaya orang Islam agar murtad. Karena memang misi agama Kristen itu, Abang, ada amanat agung, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen, menjadi Katolik. Matius 28 nomor 19. Itu memang ada misi di Kristen untuk mengkristenkan orang Indonesia, orang Islam. Bang, umat Muslim tuh loh, Bang. Omongannya kotor-kotor semua. Katanya ini cuma cerita nih, Islam ini agama yang baik, tapi omongannya kotor semua. Nah, itulah yang disebabkan oleh agama Anda yang tampil ke Islam-Islaman. Masih bagus itu, masih typing, Bang. Coba ya. Coba. Anda bertetangga dengan orang Islam. Anda datang kebaktian di samping rumah mereka, ya kan? Tiba-tiba saja di situ Anda bernyanyi memanggil nama Tuhan kami.
pada bukan tempatnya. Ya sakitlah hati kami bang. Sakit hati kami. Allah mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keallahannya, melainkan turun ke bumi menjadi manusia. Kan nyakiti kami ya bang. Kenapa harus bawa Tuhan kami coba? Kenapa nggak pakai dewa kalian aja? Masa abang dengar seperti Bukan masalah nggak kuat iman. Aduh, itu nggak jadi Bukan masalah iman tidak kuat. Kami aja Nah, ini yang dengar tiap hari. bukan masalah iman tidak kuat. Bukan masalah iman tidak kuat. Katanya ajaran kasih kan kita harus saling menghargai. Kenapa Tuhannya orang dihina-hinakan di Bible gitu loh. Bukan masalah imannya. Mau ndak saya katakan Yesus pencuri ayam? Enak nggak digituin? Kan tidak bagus karena sembahan yang Anda hormati dipakai oleh agama lain dan digunakan pada tempat yang tidak seharusnya. Anda merasa menang memang karena kalian yang mengambil. Kalian bukan korban, yang korban kami. Giliran kami angkat bicara, kalian merasa lucu. Gini bang, kalau inti saya beriman di Katolik ini, apa? Agama Anda itu yang cari masalah. Untung umat Islam se-Indonesia ini adalah agama damai sejahtera. Penghinaan itu bang. Coba saya tunjukkan lagi ya. Nih saya tunjukkan betapa hinaannya Tuhan kami dibuat. Betapa hinaannya Tuhan umat Islam itu dibuat oleh agama Kristen ini. Nih coba saya tunjukkan kepada Anda supaya Anda paham kenapa kami ada di sini. Supaya kristenisasi itu berhenti. Jangan seenak perut. Demi untuk banyak jemaat, perpuluhan makin melimpah. Tuhannya orang dibawa-bawa. Coba lihat. Ini nomor 6-nya coba Anda baca ini. Nih. Umat Islam yang awam tidak ngerti nih. Kalau ini penghinaan. Yang walaupun dalam rupa Allah tuh. Dalam rupa Allah ini siapa ini Allah ini? Tuhannya umat Islam. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuh. Dan bahkan sampai mati astagfirullahalazim. Masa Allah diceritakan sama seperti manusia mati di atas salib? Kan ini kampret, biadab bang. Biadab memang agama Anda ini. Terlalu hina kali Tuhan yang umat Islam kalian buat. Untung umat Islam itu sabar. Tapi mau sampai kapan umat Islam itu sabar? Coba. Sampai kapan? Anda bernyanyi kebaktian di tengah-tengah kompleks umat Islam. Wajar kalau Anda dibubarkan. Karena Anda kebaktian manggil Tuhan Anda pakai nama Tuhan kami. Kenapa nggak pakai dewa kalian aja? Theos, dipermuliakanlah namamu Theos. Turun ke bumi jadi manusia Theos. Kenapa nggak Theos aja? Kan orang-orang Roma Yunani kan nyembah Theos bang. Kenapa harus nyinggung? Kenapa harus menggunakan nama Tuhan kami? Itu loh yang kami pertanyakan. Theos artinya dewa. Kenapa miring ke Allah? Habis itu kalian plesetin cara bacanya. Alah, biar tidak ketahuan kalau itu hasil rampokan. Nah giliran kami angkat bicara. Oh kenapa sih harus ada debat begini? Kenapa sih harus begini? Ya kalian yang memulai. Kalian yang mencoba-coba untuk main api. Giliran kami umat Islam hadir untuk membantai itu. Kalian tidak suka. Loh. Cobalah kembalikan marwah Bible itu kepada marwahnya asalnya. Jangan masuk ke Islam, nyakitin kami gitu loh. Karena Allah itu nama Tuhan kami. Kok Tuhan kami dibawa-bawa turun ke bumi jadi manusia, mati di pantai manusia? Nggak boleh kayak gitu dong. Bagaimana kalau Tuhan Anda juga kami gunakan dengan pola kayak begitu? Sayangnya kami ini rahmat. Kalau tidak, kami juga bisa melakukan itu. Begitu saudara. Jadi supaya disadari, dipahami,
bahwa Bang Suma hadir dengan timnya itu untuk mengademkan kesakitan hatinya umat Islam se-Indonesia setelah dihujat oleh Bible, kitabnya saudara kami Kristen. Itu abang. Kami adalah penawar sakit hatinya umat Islam se-Indonesia. Kita tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, yang jauh lebih besar yang merugikan kita sebagai anak bangsa. Begitu kawan, supaya dipahami itu. Umat Islam yang tidak paham ini ya wajar, karena mereka nggak ngerti tentang gerakan kristenisasi. Belum lagi mereka tampil pendeta-pendetanya nyamar-nyamar Islam, apalah. Nah, coba nih saya kasih namanya Islam, sudah menggunakan nama Muhammad, dia lagi menghujat lagi dengan menghina-menghina Islam. Apalah untungnya seperti itu? Ya untuk mendapatkan keuntungan. Nih, coba ini pendeta ini bang, nih tampilan pendeta ini. Coba, namanya Muhammad Yasin, pendeta. Ikut kajian, ada acara Islam ikut juga bersalawat. Nah, coba saya kasih perdengarkan abang ya, supaya anda dengar, supaya anda paham tuh. Oh, ternyata Islam di Indonesia ini selama ini tersakiti kali dengan gerakan kristenisasi, tapi Islam tetap sabar. Ada beberapa pondok pesantren yang undang saya untuk acara Maulid Nabi. Sambutan dikasih. Pendeta ini. Pendeta anda nih. Itu dia. Jadi kalau ada acara Maulid Nabi, saya diundang. Ya puji Tuhan lah. Diundang karena kau mengaku Islam. Diundang karena mengaku Islam. Bagaimana nggak diundang? Tampilan Ustadz, nama Muhammad Yasin, ngaku-ngaku Ustadz. Gimana nggak diundang? Orang Islam itu baik. Diundanglah Bapak, datang ke sini. Ternyata Anda ini misionaris. Ternyata Anda itu adalah penipu, pembohong, penyesat, iblis. Hanya iblis yang suka nyamar-nyamar bang. Iblis yang suka nyamar-nyamar. Dan itu memang amanat di Bible, Filipi 1 nomor 18. Yesus diberitakan dengan maksud propasis. Propasis itu artinya menipu. Yesus diberitakan dengan maksud menipu, dengan maksud mengelabui, dengan maksud berpura-pura atau jujur. Aku Paulus, pendiri agama Kristen, akan tetap bersuka cita. Itu agama Anda itu begitu. Memang pendiri agamanya sudah mengatakan mengenai Yesus, kalian beritakan dengan maksud menipu, mengelabui, berpura-pura, ataupun dengan cara-cara jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita apapun itu. Malah dia mengatakan, aku menjerat kalian dalam tipu daya. Paulus yang mengatakan itu. Tapi orang Kristen ini lahir dari kekristenan, lahir dari Katolik, tidak pernah belajar Bible. Yang mereka tahu ikut ke gereja, dengarkan khotbah, kemudian dijanji masuk surga, agama kasih, bla 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 bla. Itu aja yang mereka tahu. Mereka nggak pernah belajar Bible ini. Dan tidak paham ini dalam isinya dalam nih. Mereka hanya modal percaya saja. Nah, itulah Katolik, itulah Kristen. Makanya kalian merasa bahwa kalian agama benar. Apanya yang benar? Kalau agama benar, kitab suci dari pencipta langit dan bumi tidak mungkin dirubah-rubah. Pasti dipertahankan kitab suci itu. Andai saja Katolik itu ajaran Nabi, maka Katolik kitabnya akan dipertahankan, tidak mungkin dirubah. Apa yang diucapkan Nabi itu dipertahankan sampai hari ini. Tapi karena itu bukan firman Tuhan, dirubah, direvisi, dirubah, dikoreksi, diperbaiki, ditambal sulam, bla 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 dan seterusnya. Itu fakta real. Bagaimana mungkin agama dari Tuhan berpura-pura jadi agama lain? Tidak mungkin. Coba lihat Islam, ada nggak berpura-pura jadi Hindu, jadi Buddha, jadi Kristen? Nggak ada, nggak ada. Karena kebenaran Islam di atas segala-galanya. Tapi kalau agama Anda demi untuk tampil menjadi benar, berpura-pura jadi Islam. Kitabnya dirubah, yang tadinya Biblika, sampulnya dirubah menjadi Alkitab.
Tadinya dewa Theos dirubah menjadi Allah. Itu fakta bang, itu fakta. Termute bang, termute. Tidak ada suaranya. Begitu abangku. Jadi saudara-saudara kami Katolik ini memang baik. Saya punya banyak teman banyak Katolik. Mereka baik. Tapi setelah mereka tahu isi Bible kaget. Hah? Kok begini bang semua? Iya, begitu. Yang kalian diajari di gereja baik, sopan, tertib, antriannya biar sabar, membantu orang lain. Itu yang diajarkan. Bukan agama juga. Orang tidak punya agama juga begitu. Boleh gantian bang? Boleh, silakan. Jadi kalau sebenarnya abang mau berapologet, itu harusnya yang abang undang itu yang betul-betul paham lah. Jadi kita yang awam-awam seperti ini kan kita apalah yang kami sampaikan bang. Jadi kalau mau abang berdebat itu kan sama pemuka agama seperti ya pendetanya langsung lah. Jangan sama kita bang. Kita dengerin, aduh ini gimana sih? Saya bilang kan, saya scroll lagi, keluar lagi, saya scroll, keluar lagi, saya dengerin. Jadi harusnya abang tutup apologet ini kalau debat sedangkan sama pemukanya agamanya aja bang. Jadi kita damai-damai, tidak ada lagi menghujat begitu loh. Itu saran saya aja bang. Kalau tidak mau menghujat, Bible ganti, rubah semua nama-nama Islam, keluarkan dari Bible, baru berhenti jadi penghujat. Selama masih ada istilah Islam di Bible, nggak bisa. Ya kalau abang mau komplain sama penulisnya aja lah bang, jangan sama kami. Ya kami sudah menyampaikan itu, tapi nggak digubris. Ya sampaikan ke sana semua orang. Udah kita sampaikan. Bahkan kita sampai ke sana. Abang kalau mau berdebat silakanlah sama pemuka agamanya. Kita yang pemuka agamanya nggak mau berdebat. Itu masalahnya. Saya sudah berapa kali dijadwalkan dengan pendeta. Setelah tahu mundur, nggak mau. Nggak ada yang berani. Karena mereka tahu itu kesalahan. Kalau kita turun lapangan ini hancur kita ini, hancur. Hancur kita ini. Kalau kita hadapi timnya Bang Suma ini, waduh, bubar jemaat, gereja tutup, berubah jadi masjid lama-lama. Karena kebenaran akan diungkap. Isi Bible akan kami muntahkan. Kami paham Bible ini, saya saja belajar dari 2008 saya dalami ini. Dari kitabnya Yahudi sampai kitabnya Kristen saya dalami. Perjanjian lama, kitab Yahudi, perjanjian baru, kitabnya Kristen. Saya dalami nih. Makanya pendeta itu kalau ketemu saya itu sama seperti bertemu dengan malaikat maut. Saya bisa pastikan itu. Begitu abangku. Jadi kalau abang mau baiknya gini, kalau saya, abang kan sering ke gereja, sampaikan salamku ke pendeta, ke pastor. Siapa pastor? Bisa nggak berdebat, berdiskusi dengan Bang Suma? Ada dulu pastor Anda yang terkenal itu, yang orang Timur Leste kalau nggak salah, yang rambutnya geriting, yang suka protes-protes Protestan. Siapa pendeta siapa itu, pastor siapa yang terkenal di Indonesia. Saya naik di komalnya, satu kata pun tidak ada keluar dari mulutnya. Yang dia suruh hadapi saya cuman para penghujat. Saya naik di komalnya bertamu. Bang Suma. Cuma ya malas saja mungkin. Bertamu di komalnya, para penghujat disuruh hadapi saya. Dia diam, takut ketahuan. Bukannya nggak berani. Katolik, ya takut malas ketahuan. saja. Takut ketahuan bahwa Katolik itu adalah agama asing yang tidak pernah diajarkan oleh pencipta langit dan bumi. Takut ketahuan bahwa tidak ada nabi yang diutus mendirikan Katolik. Takut. Semua agama di Indonesia kan ajaran asing semua, Bang. Tidak ada yang kemudian narasi yang dibangun oleh para penghujat yang disuruh berhadapan dengan saya itu berdasar terhadap agama asli Bible-nya Indonesia Kapitayan seperti itu. Apalah manusia ini. Ini lowbat baterainya ini. Baterainya lowbat ini si Oyo. Isi baterai dulu kau Yo. Lowbat lagi kau ini.
Kau ingin menegakkan benang basah, yo, nggak bisa, yo, nggak bisa, saudara. Kau ingin menggunakan agamamu dengan logika, bagaimana bisa nyambung? Oh, agamamu begitu. Logikanya di mana? Pencipta melahirkan ciptaan. Berat itu, yo. Halo, semangat siang. Halo. Halo, saudara Ricard. Halo. Halo, saudara Ricard, semangat siang. Jadi teman-teman jangan katakan kami itu ambil sebagai apologet itu nggak ada latar belakangnya. Kami juga mau kerja, kami juga ingin istirahat, kami juga punya keluarga. Tapi karena ini harus diselesaikan, minimal disampaikan kepada umat supaya umat Islam itu tahu ada loh seperti ini. Bang. Umat Islam. Assalamualaikum bang. Buka kamera. Waalaikumsalam. Buka kameranya. Silakan. Izin bang. Bulan sakit, habis bulan. Kalian hanya akan sakit hati. Pasti tuh. Pasti sakit hati. Karena iblis tidak suka kebenaran diungkap. Yesus datang berapa kali Yesus ingin dicobai untuk dibunuh. Iblis tak akan izinkan kebenaran itu diungkap. Mereka akan panas. Ngamuk-ngamuk kalian kan? Nah, gitulah. Kami nggak pernah menyentuh agama Hindu, tidak pernah menyentuh agama Buddha. Karena agama Hindu, agama Buddha bukan agama misi. Mereka tidak melakukan pendangkalan akidah Islam. Mereka tidak nyamar-nyamar Islam. Mereka tidak nyamar-nyamar Quran. Berbeda dengan kalian. Kalian memang harus cari masalah gitu loh. Halo, semangat siang. Ya, selamat siang. Gimana kabar? Ya. Baik bang, baik. Silakan buka kamera bang, kita diskusi. Halo. Ya, halo. Iya, buka kamera bang, silakan. Abang Nicholas habis ini naik lagi bang. Saya selesaikan dulu satu manusia ini. Ya, silakan. Ini ada tema Islam atau Kristen ke neraka. Silakan. Jawabannya kau baca di dalam Maryam 71. Ya, baca 72-nya. Yang di situ langsung dikatakan tidak ada satu orang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Ya. Itu udah jelas. Berarti Muslim dong ke Kristen, betul nggak? Bisa baca nomor 2-nya nggak? 72-nya bisa baca 72-nya? Dalam Al-Fatihah, di dalam Al-Fatihah 06, di situ jelas bahwasannya Allah Muslim itu palsu. Coba dibaca. Apa lagi? Coba dibaca. Kamu bertanya Islam atau dibaca. Maka jawabannya jelas Islam. Oke. Ya. Saya terima kalau orang Kristen mengatakan itu. Kamu hanya ingin bertanya kan? Kamu hanya ingin bertanya. Sekarang saya buktikan
kalau yang masuk neraka itu Kristen berdasarkan Bible. Di Bible tidak ada, tetapi kalau di Al-Quran jelas. Ada jelas. Matius 23 nomor 15, nomor 32, 33 kan gitu. Baca di Maryam 71. Nah, kalau Maryam 71 itu berbicara seluruh manusia. Seluruh manusia akan mendatangi neraka termasuk Kristen. Seluruh manusia di situ. Seluruh manusia. Nah, seluruh manusia sama seperti di Markus. Sama seperti di Markus 9 nomor 49. Markus 9:49 dikatakan semua manusia akan digarami dengan api neraka. Markus 9 nomor 49. Semua manusia akan digarami. Itu jelas itu ya. Nah, sekarang kalau di surah Maryam 71 nomor 72-nya baca summa nunajjil ladzina. Baca nomor 72-nya. 72-nya itu menjelaskan bahwasanya orang yang bertakwa itu akan melanjutkan perjalanannya ke surga. Jadi seluruh manusia akan mendatangi neraka. Tidak ada manusia yang tidak mendatangi neraka. Semuanya termasuk Kristen. Nah, setelah semua manusia mendatangi neraka seperti Markus 9:49, maka yang tinggal berlutut di sana orang Kristen. Sedangkan umat Islam masuk ke surga. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jithiya. Jelas itu. Baca nomor ayat 72-nya. Ayat 72 itu jelas mengatakan bahwasanya orang Islam diselamatkan dan membiarkan orang zalim tetap di neraka jahanam. Siapa orang zalim ini? Orang kafir. Laqad kafaral ladzina qalu. Nah, itu yang zalim itu adalah orang kafir. 72 menjelaskan orang zalim, anak orang dituhankan, makhluk kuburan dituhankan, Kristus palsu dikristuskan, rasul palsu dirasulkan. Itu orang zalim. Baca ayat 72-nya. Ayat 72 jelas umat Islam masuk ke surga, orang-orang zalim berlutut di neraka. Babi. Emosi dia. Mirip kali dengan makanannya. Udahlah dimakan dari bayi, disuapin sama ibunya, sekarang mukanya mirip makanannya. Kasihan kali, Bang. Gitu saudara ya. Jadi membahas Al-Quran itu tidak seperti membahas Bible. Seenaknya Anda membaca terjemah, habis itu Anda maknai. Baca nomor 72-nya, ayat 72-nya itu jelas mengatakan bahwa orang-orang yang takut kepada Tuhannya, orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir ayat 72, ayat 72. Demikian ayat, tidak ada. Ayat 72 dibaca. Ayat 72, jangan pamer kebodohan. Surah Maryam ayat 72. Tapi yang jelas dikatakan ayat 72-nya jelas di situ. Ayat 72. Orang mendatangi neraka bukan berarti menjadi penghuni neraka. Seperti ketika Anda mendatangi sekolah, mendatangi rumah sakit, mendatangi pemakaman, bukan berarti Anda kubur di situ. Begitu saudara. Jadi tolonglah gunakan akal sehat dalam mengkaji Islam. Tidak seperti kalau terjemah memang sudah terjemahan, betul-betul terjemahan. Makanya direvisi supaya orang bisa mengerti terjemahan itu sesuai dengan keinginan daripada penerjemah. Begitu kawan. Halo Bang Nicholas. Ya, halo. Ya, silakan buka kameranya, Bang. Oke. Ini ada tema Islam atau Kristen yang ke neraka. Silakan. Kenapa ditutup kameranya? Buka kameranya, Bang. Ya, jadi dari semua kitab suci yang ada di dunia ini, hanya Bible yang menyebutkan nama-nama penghuni sorga. Di Matius 8 ayat 11, ada Abraham, Ishak, Yakub ada di dalam kerajaan sorga. Di Lama ada Elia naik kereta ke sorga.
ada Henok naik ke surga. Orang yang disalib di sebelah kanan Tuhan Yesus juga naik ke Firdaus. Apa kata Yesus di Lukas 23 ayat 43? Hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi nama-nama penghuni sorga itu hanya kamu temukan di Bible, tidak ada di kitab yang lain. Karena di kita itu terbuka sejak zaman dulu. Sejak perjanjian lama sorga sudah ada di antara kita. Jadi kalau ketika kita meninggal, kita udah dijamin ke sorga. Baca Matius ayat 52 dan 53, kuburan-kuburan terbuka. Banyak jemaat yang meninggal bangkit setelah kehidupan Yesus dan masuk ke sorga dengan kota kudus. Nanti 15 Mei kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu jadi di keselamatan itu hanya ada di Bible dan terbukti sudah ada penghuninya di sorga. Di sorga itu ada di sana malaikat Tuhan. Di sorga ada kita sembah yang disebut dengan Bapak Yahweh. Yahudi satu iman, Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Jadi di Timur Tengah, Kristen seluruh Timur Tengah sudah menggunakan kata Allah sejak zaman pertama, abad ke-1. Iran, Yaman, di Arab Saudi abad ke-3 sudah ada gereja Jubail yang dijaga oleh Raja Arab Saudi sampai hari ini, yang disebut dengan gereja Jubail di kota Jubail. Itulah Kristen kita di Timur Tengah. Jadi Allah itu Kristen yang dulu menggunakan, setelah 500 tahun kan baru muncullah Islam menggunakan kata Allah. Jadi kita harus berbicara penggunaan kata Allah ini, siapa duluan, siapa di belakangan. Itu artinya kita pahami, Bang Juma. Oh gitu. Iya. Oke. Boleh dengar saya gantian, boleh Bang? Boleh. Boleh ya? Oke, baik. Kalau agama Kristen ini semuanya surga, kata Abang ya. Lalu siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, meninggalkan Yerusalem menuju Antioquia, pengikutnya orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Karena Yesus mengatakan orang Farisi mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Adapun kuburan yang terbuka, yang keluar dari sana itu bukan orang Kristen, Bang. Tidak ada orang Kristen keluar dari kubur di sana yang ceritakan langit terbelah dan gempa bumi, kuburan terbuka, orang-orang kudus. Kalau ini nggak ada orang Kristen. Itu orang Yahudi semua itu, pengikut nabi-nabi, tidak makan babi, mereka bersunat, tidak menyembah Yesus, tidak merasulkan Paulus, dan tidak mengkitabkan kitab perjanjian baru. Jadi sebaiknya Abang kalau bicara sesuai dengan kenyataan, jangan mimpinya terlalu tinggi gitu loh. Nah sekarang setelah Anda tahu bahwa ternyata bukan Kristen yang keluar dari kubur, tapi orang Yahudi, tugas Anda sekarang menjawab adalah, siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, pengikutnya disebut orang neraka oleh Yesus di dalam Matius 23 nomor 15. Ciri-cirinya, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, dan bermujizat pakai nama Yesus. Itu siapa itu Bang? Silakan. Di Kristen itu sudah sangat jelas bahwa untuk memanggil Tuhan itu tidak boleh berseru, sesuai dengan Matius 7 ayat 21. Jadi kita umat Kristen tidak boleh berseru Tuhan, 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 tidak boleh. Kita harus membaca Matius 6 ayat 6. Kalau kita mau memanggil Tuhan, masuk ke dalam kamar, tutup pintu, berdoa. Bukan itu. Maksud saya bukan itu Bang. Bukan di situ maksudnya. Yang saya tanyakan ini, siapa pengikut orang Farisi yang adalah orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada Yahudi gitu loh. Siapa mereka ini yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, itu siapa?
Jadi di Kristen itu cuma belum ada neraka, sorga sudah ada. Aduh, bukan itu yang saya pertanyakan, Abang. Siapa orang neraka yang menjadi pengikut Paulus, orang Farisi ini, yang Yesus katakan sebagai orang neraka 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi, itu siapa, Bang? Ya nggak tahu cuma karena di Kristen itu belum neraka. Oh, nggak tahu. Jadi pengikut orang Farisi Anda nggak tahu? Ya, namanya nggak tahu cuma tapi yang jelas di Kristen Nah, itu. kalau pengikut Paulus apa namanya? Sektenya apa namanya kalau pengikut Paulus, Bang? Semua murid Tuhan Yesus itu kan ada 82. Saya tidak tanya Yesus, Bang. Pengikut Paulus itu disebut apa, Bang? Tidak ada pengikut Paulus cuma. Yang di Antioquia di kisah para pewarta 11 nomor 26. Setahun lamanya Paulus bersama dengan muridnya dan di sanalah mula-mula disebut dengan sebutan siapa? Sebutan apa, Bang, di sana, Bang? Di Antioquia disebut apa pengikut Paulus, Bang? Kristen. Nah, itu Abang tahu. Berarti orang neraka itu adalah orang Kristen menurut Yesus. Nah, jadi kalau Abang ini bermimpi, berhalusinasi, berimajinasi, berilusi, jangan terlalu tinggi, Bang. Karena Yesus mengatakan pengikut Paulus adalah orang neraka dan yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri gitu. Itu pasti datang lagi ke dunia ini. Jadi sekarang yang ada sekarang hanya kuburan, alam maut. Yang ada sekarang itu hanya kuburan yang disebut dengan alam maut di Lukas 16 itu. Nggak ada urusan dengan itu, Bang. Nggak ada urusan. Yang saya tahu Kristen adalah orang neraka menurut Yesus. Titik. Nah, kenapa Yesus mengatakan Kristen itu adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat dari Paulus? Saya ingin tanya kepada Abang ini. Apakah Yesus yang Anda sembah itu sehakikat dengan bapaknya Tuhannya orang Yahudi, Elohim? Jadi gini cuma Yesus itu yang keluar dari Bapa itu ada 2 cuma. Dari yang keluar dari Bapa itu kita baca Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Bapa itu Esa. Nah, siapa itu Yesus? Esa, kan? Yesus itu yang keluar dari Bapa, Roh Kudus itu yang keluar dari Bapa. Oke, apakah Yesus ini sehakikat dengan Bapa? Yesus keluar dari Bapa ya si hakikat. Inilah kenapa Yesus menyebut Kristen itu 2 kali lebih jahat. Paulus tidak pernah mengatakan Yesus sehakikat dengan Bapa. Tapi pengikut Paulus mengatakan Yesus sehakikat dengan Bapa. Inilah kenapa Yesus mengatakan pengikut Paulus 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Coba saya minta dalil di mana Paulus mengatakan bahwa Bapa dan Yesus satu hakikat. Silakan. Seperti ini Yohanes 8 ayat 24. Bahwa itu pengataan Yohanes. Yang saya tanya Paulus, Bang. Paulus pendiri agama Kristen, pengikutnya lebih 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Nah, Anda sebagai pengikut Paulus mengatakan Bapa dan Yesus sehakikat. Tolong di mana Paulus mengatakan Yesus dan Bapa itu sehakikat? Silakan. Ya, jadi saya kalau Paulus nggak tahu, yang saya tahu Yohanes. Nah, inilah. Jadi dasar Anda mengatakan bahwa Bapa dan Yesus hakikat itu memang nggak ada, karena Paulus tidak pernah mengajarkan itu. Dan memang pengikutnya menurut Yesus, sejahat-jahatnya Paulus, pengikutnya Paulus 2 kali lebih jahat. Andalah itu. Anda mengatakan Yesus dan Bapa sehakikat. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Makanya cuma Yesus disebut satu. Terbukti bahwa Kristen itu memang 2 kali lebih jahat daripada Paulus, gitu, Bang. Nah, paham ya? Ya, paham. Okay. Ada lagi?
Oke. Abang masih mau tinggal di agama yang dijanjikan neraka? Wah, surga sudah dijamin, cuma Nggak ada jaminan surga untuk Kristen, nggak ada. Yang ada, jadi yang kita bahas tadi ini apa rupanya? Saya membuktikan Kristen agama neraka, kok abang malah surga mimpinya. Itu tafsirnya aja. Baca Wahyu Kita sudah ayat 19, jumlah penghuni sorga itu tidak terhitung banyaknya, cuma dari berbagai suku dan berbagai bangsa. Nggak ada urusan dengan itu. Yang pasti orang semua boleh masuk surga. Boleh seluruh manusia masuk kecuali Kristen. Boleh. Semua manusia di muka bumi ini boleh masuk surga kecuali Kristen. Karena dalilnya sudah ada. Matius 23 nomor 15, Kristen adalah orang neraka, nggak bisa tidak. Nenek moyang kita sudah di surga, kita hanya nyusul Iya, aja. nenek moyang boleh, nenek moyang boleh, tapi Kristen tidak bisa. Menurut Yesus, Kristen tidak boleh masuk surga, nggak boleh. Udah sudah distempel. Pengikut Paulus orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Udah distempel Kristen. Kamu mau ke surga, Kristen. Saya jamin, saya tanda tangan 100% kamu dijamin masuk surga. Itu mimpi. Bagaimana ceritanya? Dalilnya jelas. Pengikut Paulus neraka, orang neraka. Masa Anda mau menipu saya lagi? Gak bisa Anda nipu, gak bisa. Gak bisa Anda menipu, gak bisa. Orang Islam sekarang tidak bisa tertipu untuk masuk ke Kristen karena mereka sudah mendengarkan Matius 23:15, ternyata orang Kristen itu adalah orang neraka menurut Yesus. Gitu bang. Ya, jadi, pengikut orang Farisi di orang Farisi di bumi ini kan cuman Kristen, nggak ada yang lain. Ya jadi kita ke surga itu sudah Hindu bukan pengikut orang Farisi, Buddha bukan pengikut orang Farisi, apalagi Islam satu-satunya pengikut orang Farisi ya Kristen. Gitu bang. Jadi Anda boleh bermimpi ke surga, boleh. Semua orang bisa bermimpi bang. Semua orang bisa bermimpi. Semua orang bisa menghayal. Sayangnya Yesus sudah memutuskan Kristen wajib mutlak di mana? Di neraka. Begitu abangku. Jadi Anda boleh bermimpi, menghayal boleh. Menghayal masuk surga boleh bang. Karena sudah makan. Di kerajaan surga sudah makan itu para nabi. Sudah makan enak. Iya, para nabi bukan Kristen. Iya, nabi bukan Kristen. Nabi boleh, nabi silakan aja di surga. Henok silakan, Kores boleh silakan, Elia boleh, silakan aja. Tapi untuk Kristen, oh jangan mimpi, terhalang Kristen ini nggak bisa ke surga, nggak bisa. Kita disuruh melaksanakan ajaran para nabi itu. Apa kata Nabi Musa itu kita ada nggak ajaran Nabi makan babi bang? Ada nggak ajaran Nabi menyembah makhluk yang keluar dari kuburan? Ada nggak? Ada nggak ajaran Nabi menghakikatkan makhluk dengan Elohim? Ada nggak? Nggak ada bang, nggak ada. Nggak ada juga Nabi ibadah hari Minggu, itu nggak ada. Iya, jadi mimpi boleh, boleh, semua orang boleh bermimpi, menghayal boleh bang, boleh, halusinasi boleh. Apa yang masuk ke dalam mulut tidak najis, yang najis itu bukan bicara babi. Nah, itulah 2 kali lebih jahat karena Anda memaknai ucapan Yesus seperti itu. Padahal di situ tidak sedang makan babi, di situ membahas tentang cuci tangan dan tidak cuci tangan. Larinya ke babi. Kenapa? Karena 2 kali lebih jahat. Tergenapi semua bang. Apa yang kalian tafsirkan terhadap perkataan Yesus, semuanya itu kembali kepada Anda dikarenakan Anda 2 kali lebih jahat daripada mereka, begitu. Orang kudus cuma karena kita itu didampingin oleh Roh Kudus. Tidak bisa orang kudus tidak bersunat apalagi makan babi. Orang kudus itu yang menjalankan segala perintah Tuhan terkait dengan roh dan terkait dengan jasad itu bang. Jadi kalau saudara hanya menghayal orang kudus kok makan babi.
Orang kudus kok nyembah makhluk? Orang kudisan mungkin maksudnya, orang kudisan. Orang kudis. Orang kudis mungkin abang. Kalau orang kudus itu tidak makan babi, tidak makan anjing, tidak makan biawak, tidak makan monyet, tidak makan tikus. Itu orang kudus. Mereka akan menjaga kekudusan tubuh mereka dari hal-hal yang menjijikkan. Itu orang kudus. Kalau makan babi, makan tikus, makan biawak, makan pararang, padale, mana suster ngesot juga dimakan, nah itu bukan orang kudus, itu orang kudis. Kenapa dia kudis? Karena segala binatang menjijikkan dimakan. Makanya dia kena kudis, disebutlah orang kudis. Orang kudisan, begitu abangku. Ya, jaringan Anda tidak bagus, perbaiki dulu jaringannya. Halo, selamat siang saudara, beritakan Kibinirin. Ya, selamat siang. Ya, silakan buka kameranya, diskusi kita. Gimana? Mulai lagi. Maksudnya mulai lagi apa, Bang? Ya, kenapa orang Kristen oleh Yesus disebut 2 kali lebih jahat dari Paulus? Karena orang Kristen itu menghakikatkan Yesus dengan Bapa Tuhannya Yahudi. Betul? Kesimpulan abang yang abang ambil dan saya harus iyakan. Masa diskusi kayak enggak, bukan. Saya bertanya. Apakah menurut Kristen Yesus sehakikat dengan Tuhannya Yahudi? Yohanes 10 ayat ke-30 Yesus katakan, aku dan Bapa satu, sehakikat. Saya nggak perlu data itu. Kan kita diskusi, saya cuma butuh. Kita diskusikan dengan data. Iya, saya cuma butuh pernyataan. Apakah menurut Kristen Bapa Elohim, Tuhannya Yahudi yang Maha Suci lagi Maha Tinggi ini itu sehakikat dengan Yesus? Ya, saya sudah jawab iya. Tadi kan Yesus sendiri yang katakan. Oh iya. Nah, coba Anda tunjukkan pengakuan Paulus. Lebih kuat pengakuan Kristus. Pengakuan Paulus bahwa Yesus. Sabar, Anda kan bukan pengikut Yesus. Saya pengikut Yesus. Coba Anda tunjukkan kepada. Sabar dulu, nanti akan saya buktikan data-data yang Anda sajikan itu. Saya cuma minta Paulus karena Yesus mengatakan pengikut Paulus 2 kali lebih jahat. Anda sudah mengatakan bahwa Yesus dan Elohim Tuhannya Yahudi sehakikat. Itu kuncinya ya. Sekarang tolong tunjukkan di mana Paulus mengajarkan bahwa Yesus dan Bapa Elohim satu hakikat. Ada nggak datanya? Silakan. Pernyataan saya katakan Yesus dan Bapa satu hakikat itu pernyataan Yesus sendiri. Saya belum ke Yesus. Yang lain lagi senang kan? Pernyataan langsung saya sudah jelas, bukan Bang. saya ingin membuktikan. Sabar dulu. Saya ingin membuktikan bahwa Kristen ini 2 kali lebih jahat dari Paulus. Paulus tidak pernah mengajarkan kalau Bapa itu dengan Yesus sehakikat. Tapi pengikut Paulus yang dikatakan 2 kali lebih jahat justru mengajarkan dan mengimani Bapa dan Yesus itu sehakikat. Terbukti kan bahwa kalian lebih jahat daripada Paulus, 2 kali lebih jahat. Nah, sekarang Anda membawa data, mencomot pengajaran Yesus, mencomot kata-kata Yesus, menghakikatkan Yesus dengan Bapa Elohim hanya karena mencomot-comot Yohanes 10:30. Ya kan? Nah, saya kasih pernyataan kepada saudara, dengarkan. Menurut Yesus, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Artinya bahwa dia satu dengan Bapa di sana bukan menyatakan kalau dirinya itu adalah Allah itu sendiri, melainkan dia adalah penyampai firman. Nah, apa buktinya? Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, muridku telah menerimanya, dan muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya, segala firman yang Yesus sampaikan ke muridnya, menghantarkan muridnya bukan menghakikatkan Yesus dengan Bapa Elohim, tetapi menyantarkan muridnya mengakui Yesus itu adalah Rasul. Jadi Yesus tidak pernah menghakikatkan dirinya dengan Bapa Elohim. Paulus tidak pernah menghakikatkan Yesus dengan Bapa Elohim. Tetapi Kristen yang 2 kali lebih jahat nyata menghakikatkan manusia Yesus atau makhluk asing yang datang kepada Paulus sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Itulah bukti bahwa Kristen 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Silakan Anda bantah.
Bukti. Silakan. Itu kesimpulan semua. Saya jawab. Enggak, silakan Anda buktikan ke saya bahwa ada pengajaran Yesus kalau dia itu sehakikat dengan Bapa. Ingat tadi ya, ingat. Tadi Paulus tidak ada data. Paulus tidak mengajarkan itu. Artinya Anda saja sebagai pengikutnya yang 2 kali lebih jahat dengan mengatakan itu. Anda ingin Yesus mampu menolong Anda. Silakan Anda tunjukkan kepada saya datanya di mana Yesus mengakui kalau dia dan Bapa sehakikat. Silakan. Ya, gini Bang, Yohanes pasal 10 ayat ke-30 dan Yohanes 17 itu bicara tentang doa Tuhan Yesus. Jadi yang dikatakan kasih saya data pengakuan Yesus kalau dia sehakikat dengan Bapa Elohim itu Yesus akui di mana? Silakan. Ingat, Paulus tak ada data, tak pernah mengajarkan kepada pengikutnya Yesus dan Bapa sehakikat. Artinya kalian lebih jahat dari Paulus. Itu bukti itu. Silakan. Ya, Yohanes 10 ayat 30. Pada waktu itu kejadiannya, bangsa Israel, orang Yahudi, mereka bertanya kepada Yesus, "Jikalau engkau Mesias, nyatakanlah itu kepada kami." Itu dalam Yohanes 10 ayat ke-30. Berarti nggak ada ya? Nggak ada Yesus. Nggak bisa jawab. Nggak bisa saya bicara. Nggak bisa. Tadi kan nggak ada Yesus lebar bicara dan saya mengatakan. Enggak, saya minta dalil. Ya, saya minta dalil. Yohanes 10 ayat 30. Yesus sendiri. Aku dan Bapa adalah satu di situ, satu hakikat. Maksudmu? Coba baca ayat selanjutnya. Nah, baca nomor 34 sampai 36-nya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Elohim, anak Elohim. Di situ Yesus menyebut dirinya sebagai anak Elohim. Anda ngerti anak Elohim artinya apa? Anda ngerti maksud daripada anak Elohim itu? Anak Elohim itu adalah imam-imam. Anak Elohim itu adalah para nabi, bukan Elohim. Yang saya minta sehakikat enggak? Kalau dia hanya mengatakan anak Elohim, itu maksudnya dia adalah imam, dia adalah nabi, dia adalah hamba. Anak Elohim artinya adalah anak Elohim, hamba Elohim, orang yang intim dengan Elohim. Anda baca Mazmur 82 nomor 1 sampai nomor 8. Anda tamat di situ. Sudah? Sudah. Ya, kalau dalam cerita Yohanes 17, Yohanes 10, di situ diceritakan tentang orang Yahudi. Orang Yahudi kan bertanya kepada Yesus. Mereka adalah ahli Taurat, orang Farisi. Mereka ingin tahu, kalau engkau Yesus itu siapa? Kalau engkau adalah Mesias, katakanlah itu kepada kami. Nah, Mesias mana? Tetapi andaikan dia bertanya, kalau engkau adalah Bapa Elohim, buktikanlah kepada kami. Dari pertanyaannya saja sudah jelas orang Yahudi mendudukkan dia sebagai manusia, sebagai Mesias. Yang saya tanya, di mana Yesus menghakikatkan dirinya dengan Bapa? Enggak ada kan? Berarti terbukti orang neraka memang Anda gitu loh. Abang katakan kita ganti-gantian ngomong. Saya sementara menjelaskan. Saya sudah mendengarkan. Saya jelaskan data, Bang. Saya pakai dalil. Data. Yang saya bicarakan data kan Yohanes 10 itu ceritanya tentang bangsa atau orang Yahudi. Mereka adalah ahli Taurat, orang Farisi yang bertanya, Yesus itu siapa? Anda sedang ingin menjelaskan kalau dengar. Selesaikan dong. Masa saya nggak bisa dengar dulu pertanyaan saya, dengarkan dulu. Saya kan bertanya, di mana dalilnya Bapak dan Yesus menurut Yesus sehakikat? Anda membawa Yohanes 10:30. Anda memulai, apakah engkau ini adalah Mesias? Sekarang pertanyaannya, apakah Bapak itu Mesias? Saya jawab bisa. Saya mau menceritakan. Silakan. Kitab ini bisa, jangan dipotongnya. Jadi orang Yahudi mau bertanya kepada Yesus, siapa? Kalau engkau nyatakan, kalau engkau Mesias, nyatakan itu kepada kami. Tetapi jawaban Tuhan Yesus adalah jawaban yang melebihi dari ekspektasi atau pertanyaan bangsa-bangsa Yahudi pada waktu itu. Jawabannya apa?
Dia katakan, saya baca, maka Bapakku yang menyerahkan dia kepadaku adalah lebih besar daripada sekalian. Maka seorang pun tidak dapat merampas dia dari dalam tangan Bapakku. Aku dan Bapa itu satu adanya. Jadi jawaban Tuhan itu dia katakan, aku dan Bapa itu satu. Ayat 31. Lalu sekali lagi orang Yahudi memungut batu hendak merajam dia. Pernyataan Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Mereka merajam dia. Kenapa? Orang Yahudi mengetahui hukum Yahudi. Mereka tahu apa maksud Yesus. Karena itu mereka sudah pelajari sejak masih kecil. Mereka tahu bahwa Yesus nggak usah tambah-tambahkan begitu-begitu. Nggak usah, ini bukan gereja. Langsung baca datanya. Tapi itu data. Itu tafsiran Anda, baca datanya, lanjut. Bukan tafsir, tapi coba baca kitab keseluruhan begitu, Bang. Saya membaca kitab Coba Anda baca sampai data 36-nya. Maka jawab Yesus kepada mereka itu, banyak perbuatan baik yang daripada Bapakku aku tunjukkan kepadamu. Oleh karena perbuatan yang manakah kamu hendak merajam aku? 33 mereka jawab. Lalu jawab orang Yahudi kepadanya, memang karena perbuatan yang baik tiada kami merajam engkau, hanya sebab menghujat Allah, dan lagi sebab engkau seorang manusia menjadikan dirimu Allah. Jadi pernyataan aku dan Bapa satu adalah itu pandangan Yahudi. yang menyatakan dia menyatakan Allah. Itu pandangan. Orang itu pandangan Yahudi. Sekarang Yesusnya jawab apa? Yesus klarifikasinya apa? Itu pernyataan Yesus, aku dan Bapa satu. Betul nggak? Baca 34 sampai 36-nya klarifikasinya Yesus. Saya akan baca sampai selesai, tenang, sabarlah. Tenang. Baca. Maka jawab Yesus kepada mereka itu, bukankah di dalam Taurat tersurat demikian? Aku sudah berfirman kamu alihah. Jikalau kepada orang-orang yang sudah disampaikan firman Allah itu dipanggil alihah, maka isi Alkitab itu tidak dapat dibatalkan. Patutkah kamu mengatakan kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang disuruhkannya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah sebab kata aku ini anak Allah? Kau ngerti nggak itu? Kalau tiada aku kerjakan segala pekerjaan Bapakku, jangan kamu percaya kehendak-Ku. Tapi jikalau aku mengerjakan dia, percaya akan pekerjaan itu, meskipun tiada kamu percaya akan kehendak-Ku. Apa akan itu? Perkataan aku dan Bapa satu. Terus sekarang maksud Yesus. 38, maksudnya di situ Yesus sehakikat atau tidak? Sehakikat. Ini buktinya datang. Mana? Coba kau baca di 34-nya. Ada mah. Udah. Kau dibawa ke gereja aja. Bahlul. Mau aja menipu kau. Nipu-nipu aja terus kerja kalian. Data Yesus jelas-jelas mengatakan di situ, bukan karena pekerjaanmu sampai kami ingin melempari kau batu, bukan. Tetapi hanya gara-gara kau ini adalah seorang manusia, menyamakan dirimu dengan Bapa Elohim. Yesus jawab, hei, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun diserahi tugas, maka dia disebut Elohim. Nah, dan ketetapan itu tidak bisa dibatalkan. Sedangkan aku ini adalah penyampai firman, maka aku disebut Elohim. Masa kau anggap aku ini penghujat, sementara saya ini punya legalitas dari Bapa untuk menyampaikan firman, maka saya boleh disebut Elohim. Yang berdiskusi sama Oten ini sama berdiskusi dengan monyet. Banyak cerita nggak mau dipotong, tetapi ingin didengarkan bualan-bualan tipuan-tipuannya. Saya sudah membuktikan kalian 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Tidak ada data Yesus mengatakan aku sehakikat. Malah semakin kau baca dalil semakin menyatakan. Di awal tadi, di data nomor sebelumnya, Yesus mengatakan apa? Bapakku lebih besar dari segala-galanya. Masa sehakikat dengan Yesus yang kecil itu? Memang betul-betul kalian ini memang wajarlah kalian di neraka memang. Wajar. Saya maklumi itu kalau kalian di neraka. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Wajar kalian di neraka. Ya, tidak ada dalil pengakuan Yesusnya bahwa dia sehakikat. Paulus tidak pernah mengajarkan satu kali pun. Kalau Yesus itu sehakikat dengan Bapa Tuhannya Yahudi.
Nggak ada. Yesus juga begitu, sekalipun tidak pernah kemudian mengajarkan kepada orang-orang Yahudi, murid-muridnya, kalau dia sehakikat dengan Bapa. Hanya pengikut Pauluslah yang 2 kali lebih jahat dengan mengatakan Yesus dan Bapa Elohim itu sehakikat. Dengan mengais-ngais dalil, pengakuan-pengakuan Yesus, di mana Yesus justru mengaku sebagai rasul, utusan Tuhan, penyampai firman Tuhan. Dilantiknya menjadi sehakikat. Nah, itulah kalian. Silakan Adinda dari pusat api pusat naik dulu sebentar, saya mau ibadah. Ada Dinda Dinda, silakan. Saya ibadah dulu, adikku. Teman-teman yang sudah masuk waktu asar, silakan ibadah dulu. Kita ibadah yuk, ibadah sholat asar dulu. Habis itu nanti habis ibadah kita gabung lagi. Ya, saya turunkan karena dia mesin rusak peninggalan Belanda, otaknya sudah nggak bisa dipakai. Kasihan. Dia ingin memutar balik lidahnya, ya, ingin kemudian menipu dengan berbagai macam asumsi-asumsi. Mana ada Yesus mengatakan dia sehakikat aku dan Bapa adalah satu, itu doang. Sementara Yesus mengatakan pengakuan imannya kepada Bapa, semua firman telah aku sampaikan dan mereka telah percaya bahwa aku adalah rasulmu. Udah selesai. Berarti Yesus datang dia comot 1 ayat, 1 data hanya untuk menghakikatkan Yesus dengan Tuhannya. Alamak, dasar benar-benar. Jadi nubuat yang tertulis di dalam Matius 23 itu sudah benar valid. Bagaimana orang-orang pengikut orang Farisi ini 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri.